Selamat siang, perkenalkan nama saya Siska Natalis Harapani. Saya dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Palangkaraya. Kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi dengan judul materi tentang teks prosedur. Sebelum memasuki pada materi, terlebih dahulu saya akan menyampaikan kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Kompetensi dasar pengetahuan yaitu 3.1 menganalisis struktur teks prosedur. Sedangkan kompetensi dasar keterampilannya yaitu 4.1 merancang teks prosedur yang tepat secara lisan dan tulisan. Dengan IPK pengetahuan, menelaah struktur teks prosedur, menelaah tahap-tahap teks prosedur dalam melakukan suatu kegiatan. Dengan IPK-nya sendiri yaitu menggunakan tahapan melakukan kegiatan secara tertulis dan tepat. Adapun tujuan dari pembelajaran kita pada kali ini yaitu melakukan proses pembelajaran dengan model discovery learning dan pendekatan saintifik. Peserta didik mampu menemukan informasi berupa struktur dan ciri-ciri teks prosedur itu sendiri, serta mampu mengungkapkan tahap melakukan kegiatan dengan sikap bertanggung jawab, kreatif, kerjasama, dan selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oke, seperti yang telah saya sampaikan di awal tadi, yaitu tentang materi kita tentang teks prosedur. Teks prosedur adalah sebuah teks yang menyajikan langkah-langkah kegiatan atau berbagai tahap untuk melakukan kegiatan atau menghasilkan suatu kegiatan. Tujuan menyusun teks ini untuk memberikan petunjuk kepada seseorang tentang cara membuat suatu produk, memberikan arahan kepada seseorang untuk melakukan suatu kegiatan, dan memberikan petunjuk kepada seseorang tentang cara menggunakan benda atau barang tertentu. Ciri teks prosedur itu sendiri yaitu ada 7 ciri. Sama halnya dengan teks lain, teks prosedur memiliki ciri-ciri antara lain. Yang pertama, menggunakan kalimat perintah. Contohnya kalimat perintah seperti kata tuangkan, masukkan, sajikan, dan masih banyak lainnya. Yang kedua, terdapat panduan yang harus dilakukan. Seperti contohnya, masukkan 2 sendok gula ke dalam adonan. Yang ketiga, menggunakan kata kerja aktif. Dan yang keempat, menggunakan konjungsi kata hubung. Contohnya seperti ada kata hubung dan, lalu, dan selanjutnya. Yang kelima, terdapat aturan dalam hal bahan atau kegiatan. Yang keenam, menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu, tempat, dan cara. Dan yang terakhir yaitu terdapat isi kegiatan yang dilakukan secara urut. Teks prosedur ini ada juga terdapat jenis-jenis teks prosedur. Ada teks prosedur sederhana, ada teks prosedur kompleks, dan ada juga teks prosedur protokol. Teks prosedur sederhana yaitu teks prosedur yang hanya berisi 2 atau 3 langkah saja. Contohnya prosedur untuk mengoperasikan setrika. Yang kedua ada teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks terdiri atas banyak hal dan jenjang untuk tiap tahapan. Contohnya seperti prosedur pembayaran tilang oleh polisi. Yang ketiga ada teks prosedur protokol, yaitu teks prosedur yang merupakan teks prosedur yang langkah-langkahnya bisa dibolak-balikan, tapi tujuannya tetap sama. Seperti cirinya yaitu
cara memasak mie instan. Mungkin biasanya kita memasak mie instan, mungkin kita memasukkan bumbunya terlebih dahulu atau memasaknya terlebih dahulu. Namun tujuannya tetap sama, yaitu untuk memasak mie untuk disajikan untuk kita makan. Selanjutnya ada dalam teks prosedur itu terdapat struktur teks prosedur. Dalam penyusunan teks prosedur terdiri dari 4 bagian, yaitu tujuan, material, langkah-langkah penyusunan atau pengerjaan, dan menegaskan ulang atau kesimpulan. Penjelasan lengkapnya akan saya jelaskan. Adapun tujuan, materi, langkah-langkah, dan penegasan ulang atau kesimpulan. Yang pertama yaitu tujuan. Pada awal pembuatan teks prosedur, penulis biasanya memberikan penjelasan terkait tujuan dalam penyusunan teks prosedur. Hal ini juga bisa menginformasikan hasil akhir yang akan dicapai oleh si penulis tersebut. Yang kedua ada material, merupakan hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan dan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan atau pembuatan kegiatan itu sendiri. Bagian ini berisi informasi alat atau bahan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Seperti contohnya membuat mie instan tadi, tentu kita membutuhkan alat-alat atau bahan. Bahannya tentu saja mie, telur mungkin jika kita ingin melengkapinya, air, dan tentu panci, sendok, dan garpu, dan masih banyak lainnya. Yang ketiga ada langkah-langkah. Nah, langkah-langkah ini, bagian ini menjelaskan tentang proses atau tahapan yang harus dilakukan demi mendapatkan hasil maksimal sesuai dengan tujuan dari teks prosedur. Langkah-langkah yang dibuat harus secara beruntut. Selain itu, susunannya harus logis, sistematis, dan mudah dipahami oleh si pembaca. Tentu saja kita dalam membuat teks prosedur itu haruslah menggunakan kata-kata yang mudah dipahami oleh si pembaca agar dalam dia mempraktikkan apa yang dia baca bisa mudah dia praktikkan dengan baik. Yang keempat, menegaskan ulang atau kesimpulan. Bagian terakhir ini menjelaskan tentang simpulan dari suatu prosedur yang telah dilakukan. Bagian ini bersifat opsional, yakni boleh ada dan boleh juga tidak ada dalam teks prosedur. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan ada satu contoh tentang teks prosedur. Di sini saya mengambil contoh tentang teks prosedur membuat telur mata sapi. Seperti yang bisa kita lihat bersama di layar, yaitu bahan-bahan. Yang pertama kita harus menyiapkan bahan-bahan untuk membuat telur mata sapi itu sendiri. Yang pertama bisa kita siapkan yaitu satu buah telur, dan yang kedua yang harus kita siapkan adalah menyiapkan garam secukupnya, dan yang ketiga juga harus kita siapkan yaitu mentega atau minyak goreng. Alat yang harus kita siapkan dalam membuat telur mata sapi ini yaitu alatnya seperti kompor. Tentu kita harus membutuhkan kompor untuk memasak telur mata sapi itu sendiri. Yang kedua yang harus kita siapkan adalah penggorengan seperti wajan atau teflon. Tentu untuk menggoreng telur itu kita membutuhkan salah satunya kita menggunakan wajan atau juga kita bisa menggunakan teflon. Yang ketiga yaitu kita juga menggunakan spatula. Tentu kita membutuhkan spatula untuk
membalikkan telur yang kita masak. Yang keempat yang kita siapkan itu piring. Piring ini kita butuhkan untuk menyajikan telur mata sapi yang sudah kita masak tersebut. Cara membuatnya, tentu kita harus mengetahui cara membuat telur mata sapi itu sendiri agar kita bisa memasaknya dengan baik. Yang pertama cara membuatnya yaitu kita harus menyalakan api dengan ukuran yang sedang saja. Jika kita menyalakan apinya terlalu besar atau terlalu kencang, mungkin telur yang kita buat akan gosong kita goreng. Yang kedua yaitu langkah yang kedua yaitu selanjutnya ialah dengan meletakkan wajan dan teflon atau teflon itu tadi di atas kompor tersebut. Masukkan mentega atau minyak goreng hingga panas atau hingga meleleh menteganya. Lalu yang ketiga, pecahkan telur dan tuangkan isi telur ke dalam wajan. Jangan lupa untuk menambah garam secukupnya sesuai selera kita. Yang keempat, agar telur dapat matang secara sempurna, kita bisa membalik telur dengan menggunakan spatula yang kita sediakan tadi. Dan yang kelima, telur yang sudah matang kita angkat dan tiriskan sebentar agar minyaknya dapat hilang atau berkurang. Kemudian letakkan di atas piring dan telur mata sapi pun siap untuk kita sajikan atau nikmati. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan untuk materi teks prosedur kali ini. Saya berterima kasih dan mohon maaf jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Selamat siang dan terima kasih.